Kejaksaan Negeri Konawe menetapkan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran belanja barang dan jasa. Kasus dugaan korupsi ini pada Inspektorat Kabupaten Konkep, Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Kedua tersangka yakni inisial M selaku Inspektur Daerah Kabupaten Konkep periode 2023 hingga April 2025, MA selaku Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Kabupaten Konkep bulan Juli hingga Desember 2023. Usai penetapan tersangka pada Rabu 3 September 2025, M langsung ditahan Kejari Konawe. Hal ini disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejari Konawe M. Anhar Lingga Baradaksa saat diwawancarai Tribunnews.com di kantornya. Sementara tersangka MA dikatakan tidak menghadiri panggilan karena alasan sakit dan akan dilakukan pemanggilan selanjutnya. M akan menjalani penahanan selama 20 hari terhitung sejak hari ini 3 September 2025 hingga 22 September 2025 di Rutan Unaaha. Lebih lanjut, Anhar menyebutkan 2 tersangka diduga melakukan kegiatan fiktif yang merugikan negara sebesar 1,2 miliar rupiah. 2 tersangka terancam minimal pidana 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Baik, mohon izin Pak, mungkin bisa disampaikan terkait penahanan atau penangkapan Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan hari ini seperti apa? Baik, terkait penanganan perkara kami di Konawe Kepulauan, bahwa kami telah memeriksa beberapa saksi dan salah satunya Kepala Inspektur Konawe Kepulauan. Kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi, kemudian kami lakukan naikkan status menjadi tersangka. Jadi kemudian penetapan tersangka, kemudian kami tahan Kepala Inspektur Konawe Kepulauan atas nama inisial M, yaitu terkait dengan korupsi, dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2023. Kemudian berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Konawe nomor TAP 02 tahun 2025 tanggal 3 September 2025 ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik tidak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Konawe. Kemudian kami lakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Jadi ada 2 saksi yang kita naikkan sebagai tersangka, yaitu inisial M dan MA. MA selaku Bendahara Pengeluaran Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan. Kemudian inisial MA hari ini telah dipanggil secara patut, namun berhalangan hadir dikarenakan sakit. Maka penyidik akan melakukan pemanggilan ulang, di mana nanti harus yang bersangkutan hadir. Apabila mungkin tidak hadir, akan kita lakukan upaya paksa. Kemudian untuk kegiatan belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar 1.039.549.000 rupiah. Mungkin yang saya sampaikan seperti itu. Berarti untuk dalam dugaan tindak korupsi pengadaan barang dan jasa ini ada kerugian negara 1 miliar lebih Pak yang disampaikan. Selanjutnya tahap tindak lanjut selesai ditetapkan sebagai tersangka untuk Kepala Inspektorat di Konawe Kepulauan, selanjutnya apa Pak langkah dari Kejari Konawe? Langkah selanjutnya kami nanti akan memeriksa kembali sebagai tersangka. Setelah kami periksa sebagai saksi, nanti akan setelah kami naikkan status sebagai tersangka, kami akan periksa kembali sebagai tersangka. Begitu. Baik, kemungkinan Pak ada saksi-saksi lain nih Pak yang akan diperiksa menyusul setelah penetapan tersangka tersebut? Saksi-saksi, jadi penetapan tersangka ini berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, di mana ada alat bukti dan ada keterangan saksi yang lainnya.
Nah, di mana nanti juga kita kan sudah melakukan juga pemeriksaan oleh saksi-saksi yang lainnya. Mungkin nanti kita akan pertajam terkait pemeriksaan untuk persiapan di langkah selanjutnya, yaitu tahap penuntutan. Baik. Ada lagi Pak yang mau disampaikan tadi? Jadi terkait anggaran belanja ini juga ada terkait honorarium yang tidak dibayarkan kepada yang berhak, yang semestinya diberikan. Jadi bisa dikategorikan sebagai fiktif. Nah, di mana pasal yang kita sangkakan yaitu primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana yang diubah pada tahun ditambahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kemudian subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 18 ayat 1 junto pasal 55 ke 1 KUH pidana. Dugaan ancaman penjara. Ancaman pidananya Pak? Ancaman pidana minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Itu dengan pengembalian kerugian negara juga. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak. Di sini bentar Pak, 2 menit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.